Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bapak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi kehadiran kalian di sini dan Bapak di sini, kita akan mengadakan sebuah kegiatan yaitu tentang bimbingan kelompok. Jadi ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Nggak tahu, Pak. Oke, Bapak akan jelaskan apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu adalah sebuah layanan dari bimbingan dan konseling, yang mana kita sekelompok ini akan menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi di masyarakat atau di kehidupan kita masing-masing yang masih berkaitan tentang kalian kan masih SMP ya, jadi masih berkaitan dengan sekolah menengah pertama. Oke, jadi kita akan membahas itu secara kelompok dan harus ada dinamika kelompok. Jangan hanya satu orang saja yang aktif, melainkan semuanya harus aktif dan harus mengikuti semua kegiatan yang dilakukan sekarang. Jangan sibuk masing-masing gitu ya. Oke. Jadi kan kita udah kenal juga ya. Di sini ada Gibran, di sini ada Pipi, di sini ada Ayu, di sini ada Asya, di sini ada Rafa, di situ ada Nasya. Oke. Jadi sebelum kita memulai bimbingan kelompok, Bapak akan memberikan sebuah asas dalam bimbingan kelompok. Asas itu merupakan aturan yang berlaku pada kegiatan ini. Jadi Bapak akan mulai yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Ya, asas kerahasiaan itu merupakan asas yang harus kita jaga selama di forum ini. Oke? Jadi kita harus menjaga rahasia satu sama lain. Jadi kalau temannya ada rahasia yang diungkapkan di sini, maka kalian jaga rahasianya. Jangan sampai tersebarluaskan. Cukup kita bertujuh aja yang tahu. Oke? Lalu ada asas keterbukaan. Nah, berkaitan dengan asas kerahasiaan, jadi di asas keterbukaan ini kalian boleh terbuka tentang apa yang sedang kalian alami, apa yang sedang kalian rasakan, apa yang sedang kalian pikirkan. Jadi kalian bebas untuk mengungkapkan apa saja yang ada dalam diri kalian, karena kita sudah menjaga kerahasiaan satu sama lain. Oke? Jangan ditahan-tahan. Kalau ada yang diungkapkan, ungkapkan saja. Ya. Lalu ada asas kesukarelaan, dan asas ini berdasarkan diri kalian. Ya. Jadi kalian sukarela datang ke sini untuk memahami topik atau materi yang akan disampaikan. Oke. Dan ada asas kenormatifan. Jadi selama kegiatan ini kalian harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Jadi kalian selama forum dijaga sopan santunnya, bahasanya, tata keramanya, dan Bapak ingin mengingatkan kalau ada orang ngomong itu didengarkan terlebih dahulu. Jadi kalau udah ada waktunya kalian ngobrol, silahkan ngobrol dan jangan tidur. Oke. Dan juga ada asas kalian. Jadi selama kalian di kegiatan ini, Bapak akan membantu kalian karena Bapak di sini yang ya bisa dibilang ahli lah, karena Bapak lulusan dari BK, jadi Bapak lebih mengetahui daripada kita. Oke. Lalu untuk agenda kita ini, kita ada perjanjian kelompok ya. Jadi kegiatan ini kita adakan selama 50 menit. Jadi Bapak mohon perhatiannya, kerjasamanya, kalian harus aktif dalam kegiatan ini. Jangan sampai kalian sibuk sendiri. Itu aja pesan. Ya, perjanjian kita seperti itu. Oke, ini tujuan kita bimbingan kelompok juga agar kalian ini dapat bisa bicara di depan orang banyak. Ini kan banyak nih orangnya, jadi kalian harus terbiasa dengan orang banyak dan kalian juga harus bisa memberikan pendapat, tanggapan, ide dan juga solusi. Oke. Lalu sebelum kita memulai acara kegiatan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Gibran, silakan untuk dipimpin doanya. Semua siap.
Doa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita memulai materinya, marilah kita bersama-sama mengucapkan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materinya sudah kita dapatkan. Jadi materi yang akan kita angkat adalah, oke, kita akan memberi pendapat dulu materi apa yang mau kita angkat ya. Kita mulai dulu dari Cibra, silakan. Materinya dampak dari pacaran. Dampak dari pacaran. Oke, Vivi silakan. Pacaran ya. Oke, Ayu, bolasan waktu dalam pacaran. Oke, Arsya, pernikahan dulu. Oke, Papa, kenakalan remaja. Kalau Nasya, Risiko pergaulan bebas atau pacaran. risiko pergaulan bebas atau pacaran. Oke, dari semua pendapat kalian kita satu padukan. Jadi masalah atau materi yang akan kita angkat adalah dampak pacaran di kalangan remaja. Oke, sebelum kita memulai materi kita dan pembahasan kita akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu supaya kalian itu akan fokus dan konsentrasi terhadap pembahasan yang akan kita bahas. Oke, ice breaking yang akan Bapak berikan itu adalah kalau Bapak bilang kalian jangan ikuti apa yang Bapak lakukan. Apa yang Bapak ucapkan, melainkan kalian mengikuti apa yang Bapak lakukan. Oke, misalnya contoh ya, Bapak bilang pegang rambut, kan yang dilakuin berarti belum fokus Kayak saya. ya. Jadi jangan ikuti apa yang Bapak ucapkan, melainkan ikuti apa yang Bapak lakukan. Fokus ya. Bisa kita mulai? Bisa. Biar konsentrasi ya. Oke, kita mulai ice breaking-nya. Pegang dagu. Ya, masih ada yang belum fokus ya. Kan yang dilakukan, bukan yang diucapkan. Oke, Mas. Ayo masih kurang fokus. Kita ulangi lagi ya. Pegang bahu. Oke, hampir tuh. Masih hampir fokus. Oke, sekali lagi ya. Kita harus fokus, konsentrasi. Pegang telinga. Diberang tuh. Fokus makanya. Sesuai apa yang Bapak lakukan, jadi lihat Bapak. Oke. Mungkin kita ubah aturannya sekarang. Jadi aturannya apa yang Bapak ucapkan kalian ikuti, sedangkan apa yang Bapak lakukan jangan ikuti. Oke, sekarang kita ada gerakan ya, tangannya harus kayak gini. Oke, kalau Bapak ucapkan dan Bapak lihatkan, kalian harus lakukan. Pegang rambut. Oke, berarti udah fokus ya. Oke, karena udah fokus, kita akan memulai bimbingan kelompok ini dengan materi yang akan Bapak sampaikan terlebih dahulu, yaitu dampak dari pacaran di kalangan remaja. Sebelum kita memasuki dampak, kita akan membahas apa itu penyebab dari pacaran. Ada yang udah tahu? Belum. Kalau udah tahu nggak pernah diungkap tadi? Belum tahu ya. Oke. Penyebab dari pacaran itu ada berbagai hal. Yang pertama itu adalah globalisasi. Ya. Di zaman modern ini kalian mudah banget berkomunikasi dengan teman-teman kalian yang lawan jenis atau kawan akrab kalian, dan itu akan memudahkan kalian untuk bisa saling berkomunikasi dengan lawan jenis kalian. Dan kebanyakan juga dari kalian memulai pacaran itu dari cacatan, benar nggak? Atau awalnya like-likean dulu di Instagram, postingan di like, follow-followan, ya.
dari situ kan, kok si Nasya ini mulai foto si Gibran terus ya. Berarti ada Indonesia yang menyatakan sesuatu. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Dan berkat komunikasi yang mudah juga, kalian juga dapat berinteraksi dengan mudah dengan lawan jenis. Jadi kalian itu di HP, di WA bisa chat-chatan karena udah dapat nomor WA-nya kan. Jadi bisa, nggak harus di sekolah aja ketemunya, bisa aja di WA itu janjian, yuk kita nonton barengnya guys ya. Jadi enak komunikasinya, nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu kan masa-masa yang masih belum ada HP, masih lempar-lempar surat, masih kirim-kirim surat maksudnya. Jadi nggak optimal. Karena kita mudah, lebih optimal. Jadi kita bisa menjalin sebuah hubungan itu dengan mudah. Lalu adanya pembuktian dari diri kalian itu bahwa kalian itu menarik, apalagi yang cewek. Sia-sia kalau cantik ya itu nggak dimanfaatkan. Bener gak? Jadi untuk membuktikan ke teman-temannya, gue nggak jomblo, saya nggak jomblo, saya punya pacar. Jadi seolah-olah laku gitu kan kalian. Jadi kalian itu ada pembuktian bahwa kalian itu ada yang menarik dari diri kalian. Lalu ada juga dorongan dari kawan, apalagi yang se-circle itu ya, bisa aja dijodoh-jodohin sama kawannya. Awalnya cuman cie gitu kan, lama-lama kok malah ada perasaan gitu kan. Misalnya Rafa sama Ayu yang awalnya biasa aja terus dicie-ciein sama kawannya, padahal cuman apa iseng aja kan, bantuin si Ayu lagi ngangkat barang terus Rafa inisiatif bantuin. Jadi temannya salah persepsi ya akhirnya kawannya cie gitu ya. Dorongan dari kawan juga bisa. Oh iya, kalau kita langsung ngebahas dampak ini ya, padahal kita belum tahu pengertian dari pacaran itu ya. Jadi pacaran itu ada yang sudah tahu? Masa pengertiannya belum ada yang tahu ya, tapi udah tahu pacaran itu kayak mana ya? Oke, kalau dari pengertian itu adalah hubungan antara seseorang pada seseorang yang terutama lawan jenis, yang untuk awalnya mengenali saja, lama-lama timbul sebuah perasaan dan rasa ingin tahu tentang seseorang yang ingin didekati. Jadi pacaran itu kan, kalau orang pacaran tuh perilakunya tuh hampir mirip kayak suami istri, orang yang sudah nikah. Maksudnya udah ada panggilan sayang. Ada gak yang sayang-sayang sama pacaran? Ada aja. Atau yang lebih parahnya udah berani pegangan tangan. Waduh, udah parah ya. Jadi di usia kalian tuh jangan sampai melampaui batas ya. Boleh pacaran, sebenarnya bapak nggak menghalalkan kalian pacaran, cuman pacaran tuh harus dibatasi, jangan kelewatan batas. Karena di usia kalian ini kalian sudah harus mengenal lawan jenis ya. Jadi kalian sudah harus mengerti lawan jenis itu seperti apa, karena kalian udah di fase remaja, fase kalian ingin mencari tahu diri kalian sendiri dan juga orang lain. Oleh karenanya pacaran bagi bapak boleh-boleh saja, asal tidak melampaui batas dan harus saling suportif, harus saling mendukung untuk prestasi di sekolah maupun di luar sekolah ya. Lalu kita akan beralih ke, kita awali dulu dari dampak pacaran di kalangan remaja. Ini belum negatif ya, tapi ada negatifnya juga. Jadi yang pertama itu adalah bisa menurun atau meningkatnya prestasi kalian di sekolah maupun di luar sekolah. Apa nasihat? Oke, jadi kalian kalau pacaran, kalau misalnya pacar kalian ini kayak menyemangati,
memotivasi kalian, sayang, kamu harus belajar yang pinter ya, biar kita sama-sama masuk SMA yang sama. Kan pacar ini ambis ya contohnya ya, ambis, sedangkan pacar yang laki ini biasanya ya, pacar yang laki ini malas belajar dan nggak mau mengembangkan dirinya. Tapi pacarnya ini mensupport yang pacarnya pemalas ini untuk belajar lebih giat, karena tujuannya satu, kalian kan masih SMP ya, jadi tujuannya ingin sama-sama masuk SMA yang sama. Kan di SMA tuh kadang ada yang berdasarkan nilai, ada yang berdasarkan zonasi. Jadi kalau lebih amannya lagi itu lewat nilai. Jadi nilainya harus diperbaiki sehingga bisa masuk SMA yang sama dengan misalnya. Nah itu positifnya. Sedangkan yang negatifnya ya menurunnya prestasi di sekolah maupun di luar sekolah itu, yaitu pacar kita ini terlalu mengekang dan suka nyuruh-nyuruh, lalu membuat kita stres ya. Dan akhirnya kita kehilangan waktu untuk belajar, yang berakibat nilai akademiknya menurun dan juga prestasi di sekolahnya anjlok. Oleh karenanya pacaran itu jangan sampai membuat kalian itu malas belajar. Kita lanjut ke dampak negatif kalian kalau pacaran. Oke, yang pertama, kalian akan cenderung terjerumus oleh perzinahan. Perzinahan. Ini Bapak akan langsung to the point aja lah ya. Zina itu terbagi dua. Yang pertama ada zina sugro dan zina kubro. Zina sugro itu adalah hubungan ya zina kecil, zina yang dilakukan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan tapi belum ada ikatan menikah. Jadi orang yang berzina ini biasanya orang yang pacaran. Udah hal yang lumrah kalau pacaran itu enggak berhubungan badan di kalangan remaja. Ada banyak kasusnya. Bahkan ada yang sampai hamil yang berakibat bisa anaknya diaborsi atau pernikahan dini. Ya, ini Bapak menghimbau untuk kalian, pacaran jangan sampai kalian berhubungan badan. Nanti SMA juga harus selalu diingatkan, jangan sampai kalian berhubungan badan seksual. Jangan sampai. Aku berharap itu untuk kalian, untuk kebaikan masa depan kalian. Ya, kalau udah dapat pacaran yang modal seperti itu, atau bahasa gaul apa coba? Kalau yang ya, bahasa gaul, gak usah diperjelas ya. Itu jauhin, buang. Jangan sampai kalian sampai ikut dengan gaya pacaran seperti itu. Hati-hati ya untuk yang perempuan terutama. Dan orang yang berhubungan badan itu hukumannya dalam Islam ya, itu akan disabet 100 kali. 100 kali kalian bayangkan. Disabetnya tuh pakai serabutan kelapa biasanya kalau di Aceh yang udah diperasing. Jadi kalau disabet bisa membekas, bahkan berdarah, dan disabet lalu diasingkan selama setahun di masyarakat. Jadi misalnya kalian tinggal di Bandar Lampung, kalian akan diasingkan ke luar kota ya, itu dalam hukum Islam. Dan apabila kalian tidak dihukum di dunia, maka di akhirat kalian akan disabet selamanya di neraka. Mau? Iya. Enggak? Tidak. Dia lagi ya. Oke. Terus kalau yang zina kubro ya tadi ya. Kalau zina kubro itu kalian hubungan badan tetapi kalian menikah, atau bisa dibilang perselingkuhan. Ya. Ini untuk ini aja. Kalian kan belum sampai ke tahap yang masih jauh banget malah. Apa yang mengingatkan kalian kalau kalian udah nikah, jangan sampai kalian selingkuh, apalagi hubungan badan.
Kau tahu gak hukuman orang yang berhubungan badan tapi udah punya istri atau suami? Hukumannya adalah ada yang tahu gak? Tidak, Pak. Tidak tahu Pak. Hukumannya adalah dirajam. Dirajam itu kalian dikubur setengah badan, cuman pala aja, lalu dilemparin kerikil yang kecil-kecil sampai meninggal dunia. Itu hukum Islam kalau di Indonesia kan. Tapi kalau kalian tidak dihukum di dunia, di akhirat kalian akan dihukum di neraka seperti itu selama. Jadi jangan sampai kalian setelah menikah kalian selingkuh dan berhubungan badan dengan istri atau suami kalian. Ya, ngerti kan? Nah, karena itu Bapak sudah membagi ke kelompok, yang sini pro, yang sini kontra. Jadi memulai forum ini kita akan memulai dari kontra pro terlebih dahulu ya. Kebalik. Oh ini pro kan, ini kontra kan. Oke, kita mulai dari pro dulu. Oke. Untuk memulai forum nanti kalian tanggapi ya, tanggapi dari pernyataan temannya. Oke, Bapak akan tanya terlebih dahulu ke kelompok ini yang berisi Rafa, Arsya, dan Titi. Menurut kalian tuh alasan kalian mendukung pasangan di usia kalian itu kenapa? Ya, nanti ditanggapin oleh yang kontra. Oke, boleh diwakilkan satu-satu dulu, gantian tanggapin. Ya, Arsya. Ya, kita dapat motivasi bisa mengelola emosi kita. Ini pengalaman pribadi ya? Iya. Berarti pacarnya suportif ini. Nah, tanggapannya gimana untuk yang kontra? Silakan. Gak apa? Dukung gitu ya. Nah, mau bantu deh. Motivasi kan bisa datang dari teman, dari orang tua, macam-macam. Kenapa harus pacar? Beda gitu. Beda feel ya. Oke. Nah ya. Ada lagi yang mau ditanggapin Gibran dari ini pendapat dari Titi? Menurut saya sudah. Sudah cukup. Oke. Sekarang kita beralih ke kontra. Tadi apa? Dukungan emosional dan motivasi ya. Boleh saja sih dari pacar, cuman kan lebih baiknya kan bisa dari orang tua, bisa dari teman yang memang pada dasarnya lebih mendukung lah ya secara mental dan juga pikiran. Oke, kita lanjut yang kontra ini. Menurut kalian mengapa pacaran itu nggak boleh? Menurut saya sih ya Pak, karena pacaran tuh biasanya dapat menimbulkan resiko-resiko seperti pergaulan bebas, Ya. perubahan perilaku, tekanan emosional dan stres, dan juga bisa menjauh dari keluarga atau teman-teman terdekat kita demi pacar kita sendiri gitu Pak. Oke, silahkan tanggapi untuk yang pro. Oke, biar lebih enak, gimana kalau kita pakai kertas aja, biar nanti ditulis tanggapan masing-masing, jadi kalian mudah mengingat jadi. Oke, Bapak akan berikan kertas masing-masing ke kalian untuk nanti kalian mencatat apa saja yang akan kalian tanggapi dari temannya dan pendapat apa yang akan kalian berikan ke temannya yang berbeda pendapat. Ya, tadi Jadi itu harus bisa mengontrol diri juga, jangan selalu nurut-nurut pacarnya gitu sih. Bisa apa ini membagi waktu dengan orang tua sama benar-benar juga pacar gitu. nah kalau untuk masalah yang tadi pergaulan bebas gimana? Kita harus membatasi diri itu dalam hal. Apa yang sudah kalian lakukan membatasi diri dalam hal? Kan kalian sih ngomong ini udah gak apa-apa banget ya. Apa alasannya
peninggalan bebas yang menurut kalian itu bisa dibatasi itu gimana sekarang? Nah, atau bisa aja kalian itu pacaran hanya via WA saja gitu. Virtual aja. Oke. Gimana? Terima tidak? Atau masih mau dibuka? Udah sih kalau itu menurut saya tanggapan dari mereka. Atau temennya nih mau menanggapi juga? Udah cukup juga? Cukup. Oke. Coba kita giliran nih sekarang berikan pendapat kalian kenapa pacaran itu boleh saja. Bisa menumbuhkan rasa percaya diri dan pacar kita kayak diuji mungkin dari keluarga nggak ada yang uji mungkin sama kita seperti Oke. Gimana tanggapannya dari yang kontra? Silakan. Menurut saya nggak semua pacar itu bisa kayak gitu, nggak semua pacar itu selalu memuji pacarnya gitu. Ada juga kan yang kayak kata bapak tadi yang pacaran demi nafsu gitu. Nggak mungkin bakal kayak terus-terusan kita ngirim foto ke pacar kita, pasti dia bilang kayak, ih kamu cantik banget sayang hari ini, kan nggak mungkin juga. mungkin dia bisa melihat ngelirik ke cewek lain kan bisa aja saya suka banding-bandingin kalau kita yang insecure gitu Itu aja sih tanggapan dari Bagus. Ya. Nah ini baru aktif nih ya. Suarakan aja yang kan kalian. Ya. Masa tahu Jibril. Benar. Ya. Jadi pacaran itu jangan hanya berlandaskan dari dukungan dari pacar saja. Karena pacar juga tuh kadang hanya omong-omong aja, hanya omongan saja, tapi tidak diterapkan. Jadi lebih hati-hati juga yang pro ya. ya Jadi dibatasi pacaran. Oke, sekarang kita ke kontra. Apa pendapatnya bagi dan pacaran itu nggak boleh? nggak semua orang tua itu setuju ya Nah, ini kalau ketahuan misalnya banyak Ya bisa dah gitu kan. hmm, potong gitu nah, gimana tanggapannya untuk yang pro? Ayo Rafa, saya cewek terus ini. Ini dari sudut pandang yang laki-laki ya. Gimana? Ya, saya. Kalau itu menurut saya nggak semua orang kuat ya. kalau kita juga pacarannya dari ke orang tua Bukan harus ngomong ke orang tua. Oh berarti kalian kalau pacaran bilang ke orang tua dan orang tua setuju? Iya. Semuanya setuju. Kalau Vivi setuju. Dan pacar kamu pernah juga main ke rumah? Wah, berarti ini udah ke arah yang lebih jauh lagi ya. Bisa aja sampai menikah ya. Insya Allah ya. Pernah gitu. Jangan sampai putus tengah jalan. Kalau udah kenal orang tua tuh susah putusnya. Dan akan menyakitkan apabila kita putus. Kalau udah dekat banget sama pacar kita sampai orang tua juga tahu ya. Jadi tadi dari yang kontra bilangnya kalau kita pacaran itu akan cenderung kita tuh berbohong ke orang tua. Kalau kita ketahuan itu dimarahin kan, dimarahin dan berujung bisa aja dipotong uang jajannya atau ya kitanya nggak dipedulikan. Dan tanggapan dari untuk ini semua itu berbeda, orang-orang tua itu berbeda, ada yang setuju ada yang tidak juga. Oke, kita akan masih berlanjut ya. Untuk yang tadi yang kontra itu, sekarang yang pro yang memberikan pendapat. Silakan berikan pendapatnya, nanti ditanggapi oleh yang kontra. Kenapa? Silakan. Bisa lebih mengambil emosi, bisa lebih kayak mendapat emosional. iya kita emosi
tanggapannya untuk yang kontra gimana? Oke. Oke, Ibran. Menurut saya kalau misal ya kan pacaran itu biasanya ada rasa marah-marah gitu ya. Itu misalnya itu kalau udah kayak gitu kan susah itu menangnya. Itu selain gimana itu pasti susah itu. Gimana caranya? Tanggapannya gimana? Gak apa-apa, saling lempar-lempar bukan ya, gak apa-apa. Itu namanya debat. Mulai emosi masing-masing. ada yang langsung lancar, jadi ada masalah terus diperbaiki secara depan itu pakai emosi. Iya, kalau masalah pakai emosi ujung-ujungnya ya bakar ya. Selesai. Ya, emosi ini kan bisa berakibat fatal untuk diri kita sendiri. Oke, untuk yang kontra ada yang mau tanggapin lagi dari tadi yang pendapatnya Mas yang tadi? Ya. Tapi sih yang menurut saya remaja itu kan kebanyakan emosinya tuh belum matang banget. Ya. Jadi ya susah aja gitu, nggak semuanya ngerti kalau harus gini caranya baik jangan so emosi banget gitu, langsung putus ujung-ujungnya. Ya, silakan. Jadi apa kita kasih air kalau dia kenal di mana Kita bisa tenang. iya enggak kalau misalkan pakai emosi dua-duanya Ya, salah satunya harus ya Kayaknya yang pro ini pikiran dewasa semua ya. Menurut saya itu nggak menjamin sih Pak, karena mungkin sifat dari pacar itu sendiri tuh beda-beda gitu. Ada yang kayak satunya tuh ceweknya marah malah ikut marah gitu Iya. ya cowoknya, atau sebaliknya gitu, kayak masih ada sifat childishnya, masih kekanak-kanakan gitu. Memang di usia kalian ini masih labil. Pemikiran kalian juga itu belum ya pemikiran orang dewasa yang sabar, yang enggak emosian, yang tenang. Tapi ada juga yang dewasa yang tidak seperti itu. Jadi di usia kalian ini bisa ada positifnya juga pacaran, yaitu melatih kedewasaan kalian lebih mandiri lagi. Jadi kalian lebih aman kalau nanti pas dewasa dalam menjalani hubungan. Tapi bisa jadi bumerang seperti yang disebutkan oleh teman kalian, Nasya. Bisa aja yang usia labil itu malah lebih cenderung marah-marah, tidak bisa mengontrol emosi, bahkan lebih parah bisa tantrum. Ya. Kalau udah putus tuh kadang-kadang ya ada aja yang stres dan akhirnya marah-marah nggak jelas di kamar, bahkan bisa merusak barang-barang, atau bisa juga melampiaskan ke orang lain, Diri sendiri ke diri juga. sendiri. Ya. Self-comment. Bahaya ya. Pokoknya pacaran itu dampaknya bisa saling bertentangan. Ya, bisa diibaratkan dua bilah pisau, ada yang tumpul, ada yang tajam. Tapi tidak, ya bisa jadi pacaran itu ya nggak menguntungkan semua ya di usia kalian. Tapi ada nilai positifnya juga. Ya. Mau lanjut atau cukup? Lanjut ya? Kayaknya belum. Masih ya? Masih kurang ini ya? Berbeda ya pembahasannya. Oke, tadi kan yang kontra nih. Enggak, tadi Yang pro ya, berarti kita minta pendapat yang kontra. Kenapa pasaran itu nggak boleh bagi kalian? ya pasti ada apa ya rasa cemburu gitu. Misalnya pacaran itu kan pasti ganti-ganti pacar. maksudnya lirik-lirik cewek misalnya lirik orang gitu Ya, Nah, terus kan oke. Kalau misalnya ganti pacar itu pasti kan banyak itu ya yang kayak gitu. ada cadangannya ya. Ya. Gimana? Tanggapannya? Perselingkuhan Ya kayak perselingkuhan gitu. ya ditanggapi yang pro. Tapi sudah selingkuh. Tapi kebanyakan Ya. kayak gitu.
kalau misalnya pacarnya itu udah banyak memberikan waktu, memberikan materi, udah ada cerita yang indah dengan pacarnya, gimana? Pas misalnya kan kamu pacar tuh nggak tahu kan yang di belakangnya tentang pacarmu kan, yang nggak kamu ketahui kan. Terus tiba-tiba mungkin ada temanmu yang melihat secara langsung, bahkan memberikan bukti berupa video kalau pacar kamu selingkuh, dan kamu tuh taunya pacar kamu baik-baik aja. Gimana? Kalau sampai selingkuh itu mah nanti menyelesaikan hubungannya. Yakin? Dan meskipun susah Nah, misalnya kan Masih kalau dia bisa baca aku bisa. ya kenapa tadi mau ngomong? Biasanya laki ini lebih bagus ini jawabannya kalau yang masalah perselingkuhan. Ya kalau saya cuma logika. Kalau perempuan tuh kan Ya benar. Logika kamu mainin berapa? Ya. Ini yang perempuan kan pakai perasaan aja kan. Kalau logikanya gimana? Kalau dari Rafa? Gimana? Ya intinya perselingkuhan itu ya kalau bapak pribadi ya, misal logika bapak, yang namanya sakit hati, kecewa, ya pasti kita nggak akan bisa menjalankan lagi. Udah hati ini udah tertutup. Nah, tapi biasanya kalau cewek-cewek ini, Masih pakai perasaan. Iya. Mereka tuh memberi kesempatan kedua Iya. lebih aware lah ya, lebih hati-hati lagi, lebih posesif, itu yang bahaya. Jadi kalau kalian tetap melanjutkan hubungan yang udah ada dalam yang nggak sehat, yang toksik itu akan berakibat hubungan yang berikutnya itu akan nggak baik-baik aja gitu. Jadi ada aja masalah yang datang. Jadi rasa kepercayaan pada pasangan tuh menurun, yang berakibat hubungan kalian itu serba banyak tantangan. Jadi kalau udah ada perselingkuhan itu, kalau tetap menjalankan ya harus siap menghadapi tantangan itu. Ya. Siap gak Pipi? Kalau nanti pacarnya selingkuh? Siap gak siap? Ya siap, putusin aja lah. Cari yang lain, masih panjang perjalanan kalian kok. Nanti kalian kita SMA, nanti ada kuliah, ya nggak mungkin hubungan sama pacaran yang sekarang aja. Nanti akan beda-beda lagi. Kalau kamu setia ya, kalau kamu nggak setia ya, atau pacarannya nggak setia. Oke, mau lanjut ke pendapat lagi. Tadi yang kontra, saran yang pro. Pendapatnya gimana? saya misal Ya udah apa dulu, apa dulu? misal jadi tempat bercerita mengenai masalah, Ya terus. jadi rumah buat Ini biasanya belum melampiaskan ke pasar. Cerahan hatinya ke pasar. Oke, silakan ditanggapi untuk yang kontra. Kalau misalnya cerita-cerita gitu, ceritanya masih bagus aja gitu ya. Apalagi kalau di rumahnya nggak ada yang mendukung mereka untuk cerita gitu, orang tuanya, bapaknya. Jadi dia belum menemui pacarnya, ya oke pak. Kok kamu malah mendukungin, bro? Kan kalian kontra. Kalau saya kalian jangan mau lah, harus mencari jawaban yang menolak hal itu. tapi Nah, gitu. tapi kalau soal bercerita ini kan pasti setiap orang itu punya teman. Nah, Ya, iya, kenapa harus pacaran? Gak ada. Kan kayak tadi kayak orang tua kan jadi temen juga yang kayak bodo amat gitu. Kayak nggak semua cerita gitu maksudnya.
Asya apa Ayu tanggapin nggak? Punya nggak tanggapannya? Jangan malah mendukung, kan kamu kontra, berarti kamu mau kalah dong sama yang pro. Tapi kalau sebenarnya sih bisa diceritain ya kalau menurut saya bisa aja kayak cerita kita tuh dijadiin bahan jawaban cuman ya kamu kalau putus nanti aku sebarin di sini. Ya bisa. Kita harus cerita juga dong, nggak harus semuanya kita kasih tahu. Mungkin cerita-cerita yang masih wajar untuk diceritakan buat kita merasa lebih jangan Oke. Jadi kalau pacar ini biasanya kalau kita curhat kan, bisa aja kita menceritakan masalah yang kita hadapi, dan pacar itu bisa jadi support system dalam menghadapi masalah tersebut. Akan tetapi selain kita ini kan, misalnya kan di cerita ini kita mau cerita sama pacar itu karena kita ini sama orang tua kurang dekat, atau sama teman itu nggak ada yang terlalu akrab, hanya ke pacar saja yang akrab. Alangkah baiknya kan pacar itu nggak harus selalu yang namanya kemesraan ya. Jadi kita cerita itu secara hubungan teman saja. Ngobrolnya itu ya yang memang harus rahasia-rahasia, yang bukan rahasia jangan, yang bukan rahasia nggak apa-apa dicerita, yang terhadap masalah, biar masalah itu dapat dibantu oleh pasangan ya. Gimana Asya? Cukup Pak. Cukup. Berarti forum debat ini mau dilanjutkan sekali lagi atau ada lagi pendapat yang mau disampaikan? Sudah Pak, sudah cukup. Sudah cukup, sudah tersampaikan unek-uneknya yang pro itu tanggapannya tentang pacaran. Ya boleh-boleh saja, asalkan hubungannya yang sehat ya, jangan sampai terjerumus oleh pergaulan bebas, oleh hal-hal negatif. Dan ya pacaran juga itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri dan juga kemandirian, dan juga untuk sikap tanggung jawab ya. Jadi kalau udah punya pacar, tanggung jawab kalau ada hal yang dilakukan bersama. Dan yang untuk masalah negatif, yang kontra, ya memang lebih cenderung banyak yang negatif ya. Tentang pacaran tuh lebih banyak yang negatif, yang adanya seksualitas, terus adanya obsesi ya. Itu yang paling bahaya tuh obsesi dalam pacaran. Jadi obsesi itu beda sama yang namanya cinta. Kalau obsesi itu kita nggak mau lepas dari seseorang yang kita cintai. Bahkan saat seseorang itu disakiti, kita nggak akan terima dan kita akan membalas siapa yang menyakiti, dan itu bisa membahayakan diri kita sendiri juga. Sedangkan kalau cinta, ini beda ya. Kalau cinta itu artinya ikhlas lah. Kalau kita memang diputus sama pacar kita ikhlas, karena bentuk yang sejati dari cinta itu adalah keikhlasan ya. Jadi mungkin dari pembahasan ini dapat kita simpulkan ya, dari Bapak, pacaran di kalangan remaja itu dapat memberikan dampak positif jika dijalani dengan cara yang sehat dan juga bertanggung jawab. Remaja juga dapat belajar keterampilan sosial ya, lalu dapat juga mengelola emosi, serta ya tadi meningkatkan percaya diri dan memahami pentingnya nilai-nilai dalam suatu hubungan. Lalu untuk pacaran yang bisa membawa dampak negatif itu jika tidak dijalani dengan bijak. Ya. Oleh karena itu penting bagi remaja untuk memahami batasannya. Yang pro, Bapak mohon harus dibatasi pacarannya. Kalau bisa jangan sampai pegangan tangan ya. Awalnya pegang-pegang,
lama-lama ke hal yang lebih parah. Jangan sampai. Kalau udah berani pegang lawan jenis itu udah berani ke hal-hal yang lain, ya. Jadi lebih hati-hati lagi dalam pacaran. Lalu menjaga keseimbangan juga antara kehidupan pribadi dan akademik, ya. Privasi walaupun kalian pacaran harus tetap dijaga. Lalu untuk akademik jangan terlalu fokus dengan namanya pacaran, fokus belajar dan masa depan kalian, ya. Iya Pak. Oleh karena itu agar tidak terjerumus, makanya kita harus ada bimbingan juga dari orang tua dan juga guru-guru untuk mengingatkan jangan sampai pacaran yang melampaui batas, ya. Kalau kalian pacaran jangan backstreet, harus bilang ke orang tua, bilang aja teman dekat, gak usah pakai bahasa pacar, teman dekat ya, ya. Terus bahasa pacaran juga jangan berlebihan, jangan ngomong ke pacar tuh saya nggak usah, usia kalian itu belum pantas, ya. Cukup nama aja, beb jangan dipakai, apalagi papi kan, ya. Kalian belum ada ikatan yang resmi, belum ada yang namanya pernikahan di antara kalian, masih belum resmi. Jadi jangan sampai hal-hal yang negatif itu tercipta karena kalian pacaran. Jadi itu saja kesimpulan yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum kita menutup acara ini, Bapak ingin kalian melakukan perubahan ya ke depannya. Yang pacaran dibatasi, yang gak pacaran pertahankan. Kalau bisa jangan pacaran. Bapak tuh tidak mau kalian terkekang, karena orang-orang berbeda-beda. Ada yang butuh perhatian lebih, ada yang biasa saja dalam kehidupan. Jadi di usia kalian itu sudah seharusnya kalian mengenal lawan jenis, biar nanti kedepannya kalian tidak salah langkah dalam berumah tangga saat dewasa, ya. Sebelum kita menutup agenda bulan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang gantian Kafa yang memimpin. Silakan Kafa. Semua siap. Berdoa mulai. Oke, marilah kita akhiri kegiatan hari ini dengan melafazkan hamdal. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan Bapak berterima kasih kepada kalian karena menyempatkan diri kalian untuk hadir di kegiatan layanan bimbingan pondok ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian hebat semua. Udah. Ya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.